Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan Pancasila. Jadi untuk video yang kedua ini ada dua hal garis pokok yang akan kita bahas, yaitu adalah yang pertama makna dari sila Pancasila, yang kedua kedudukan dan fungsi Pancasila. Oh ya, saya ralat ada 3 ya. Dan yang selanjutnya adalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, oke. Nah, makna sila Pancasila kita tahu bahwa ada 5 sila Pancasila. Jadi sila yang pertama lambang bintang emas itu menunjukkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini ada beberapa makna. Yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang berdasarkan agama. Nah, kemudian yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar sesama pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah membina kerukunan hidup, kerjasama di antara sesama umat beragama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, makna selanjutnya adalah mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai kebebasan, menjalankan praktik ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, inilah makna yang terkandung dalam sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Inti pokok dari sini adalah kebebasan beragama. Nah, kemudian sila yang kedua yaitu rantai. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, logonya adalah rantai ya. Makna dari sila kedua ini adalah yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tidak saling menjatuhkan dan merendahkan. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap saling tenggang rasa, saling menghargai sesama, dan tepah selera. Selanjutnya, makna selanjutnya dari sila 2 adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kemudian, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kemudian, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan untuk saling membantu sesama manusia. Kemudian, berani membela kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan manusia yang beradab. Kemudian selanjutnya adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kemudian terakhir adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi itulah sila yang makna yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya adalah bagaimana kita menjunjung sesama ya, menghargai sesama, dan bangsa kita merasa bagian dari seluruh bangsa atau umat manusia. Nah, kemudian sila yang ketiga, logonya adalah pohon beringin. Jadi sila tersebut
yaitu Persatuan Indonesia. Jadi beberapa makna yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang selanjutnya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa dengan memupuk rasa bela negara. Selanjutnya adalah mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kemudian yang kelima adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan selanjutnya adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Intinya adalah di sila ketiga, keberagaman di Indonesia itu bukan menjadi sebuah penghalang, justru perlu disatukan. Jadi persatuan Indonesia, kemudian kepentingan orang banyak atau kepentingan bangsa dan negara itu lebih diprioritaskan daripada kepentingan golongan atau kepentingan sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila ini ditandai dengan logo kepala banteng. Adapun makna dari sila keempat ini yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil dari musyawarah. Kemudian selanjutnya dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, menjunjung tinggi harkat dan martabat, nilai kebenaran, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Dan yang terakhir adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Inti dari sila keempat ini adalah bagaimana mengambil sebuah keputusan melalui musyawarah mufakat, ya, musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan secara kekeluargaan. Nah, kemudian sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan logo padi dan kapas. Nah, pada sila terakhir ini ada beberapa makna yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan tidak pilih kasih. Selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pribadi dan orang lain. Selanjutnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Selanjutnya, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kemudian, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Selanjutnya adalah suka bekerja keras, tidak pernah putus asa. Selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain
yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi inti dari sila ini adalah bagaimana kita memperlakukan manusia secara adil dan rata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mengganggu orang lain, kemudian tidak merugikan orang lain atau kepentingan umum. Itu merupakan bentuk-bentuk pelaksanaan sila yang kelima. Nah, teman-teman sekalian, di soal TWK tentang Pancasila ini, itu ada beberapa soal yang membahas pengamalan nilai-nilai sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Pada video selanjutnya ya, saya akan mencoba memberikan sebuah materi kata kunci bagaimana menentukan sebuah kasus ya, sebuah kasus kira-kira kasus itu tepat masuk atau contoh pengamalannya masuk ke sila berapa, seperti itu. Nah, nanti ada kata kuncinya ya, Nah, selanjutnya bagaimana kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila, sebagai titik pusat pembahasan adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan. Namun, perlu dipahami bahwa asal mula Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya, kedudukan dan fungsi Pancasila yang pokok terdapat dua macam, ya, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kita akan bahas bagaimana posisi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, jadi pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitar. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa, ya. Dan pandangan hidup negara dapat disebut sebagai ideologi negara. Jadi kalau misalnya menyangkut bangsa, berarti ideologi bangsa, dan kalau menyangkut negara adalah ideologi negara. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohani bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian sebagai dasar negara Republik Indonesia, kedudukan Pancasila dapat dirinci menjadi yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Jadi kita tahu bahwa sumber hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di atas Undang-Undang Dasar itu ada sumber hukum, yaitu Pancasila. Makanya disebut sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua adalah meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara
baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, Pancasila mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang terakhir adalah merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi, jika kita membahas Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, itu berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa. Karena ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. Jadi, karakteristik dari Pancasila itu sama dengan karakteristik bangsa rakyat Indonesia. Nah, apa itu ideologi? Jadi, ideologi itu berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Dan logi dari kata logos berarti ilmu. Jadi menurut bahasa Yunani, eidos berarti bentuk dan juga kata idein artinya melihat. Dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan artinya dengan cita-cita. Jadi cita-cita tersebut bersifat tetap yang harus dicapai sehingga merupakan dasar pandangan atau paham. Jadi pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut. Pertama, jadi bidang sosial, bidang politik, bidang kebudayaan, bidang keagamaan. Jadi 4 bidang ini ya itu tercover oleh Pancasila sebagai ideologi. Nah, kemudian ideologi negara yang merupakan sistem kenegaraan untuk rakyat dan bangsa pada hakikatnya merupakan asas kerohanian. Nah, dari kata rohani yang memiliki ciri khas diantaranya, 1. Mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, dan pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Jadi ini adalah pendapat dari Bapak Noto Negoro. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita akan jelaskan sedikit tentang ideologi terbuka dan tertutup. Jadi kalau ideologi terbuka itu sebenarnya adalah suatu sistem pemikiran tertutup. Terbuka dulu ya. Ideologi terbuka itu adalah suatu sistem pemikiran terbuka yang tidak hanya dibenarkan, dibutuhkan karena bukan merupakan paksaan dari pihak luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Nah, inilah Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan ideologi terbuka karena diambil dari dalam diri kita sendiri, ya. Kemudian ideologi tertutup, suatu sistem pemikiran tertutup yang membenarkan pengorbanan masyarakat bukan hanya berupa nilai dan cita-cita tertentu, melainkan sebuah tuntutan bagi rakyatnya. Jadi kalau ideologi tertutup itu bukan hanya nilai atau cita-cita yang mau dicapai, tetapi apa yang harus rakyat lakukan ya, yaitu ideologi tertutup. Nah, kemudian ideologi partikular dan komprehensif. Jadi partikular itu berarti khusus ya, adalah suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Makanya disebut partikular, mengkhusus kepada kelas sosial tertentu dalam sebuah masyarakat. Nah, kalau ideologi komprehensif artinya menyeluruh, yaitu suatu sistem pemikiran yang menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial yang memiliki cita-cita melakukan transformasi sosial besar-besaran menuju bentuk tertentu.
Nah, oke, sekarang kita akan membandingkan bagaimana karakteristik Pancasila dan ideologi-ideologi besar lainnya. Jadi kita tahu bahwa ada dua ideologi besar, yaitu liberal dan komunis. Kita membandingkan. Yang pertama, ketika kita berbicara masalah Pancasila, jadi pada hakikatnya ideologi Pancasila itu mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ideologi Pancasila mengakui kebebasan dan kemerdekaan individu, yang berarti tetap mengakui dan menghargai kebebasan individu lain. Jadi kalau Pancasila itu adalah tetap memberikan kebebasan, tetapi juga menuntut kita untuk mengakui dan menghargai kebebasan orang lain. Nah, itu inti yang pertama. Nah, dasar ideologi Pancasila itu adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan tujuan dari ideologi Pancasila itu adalah membentuk masyarakat adil makmur dalam kehidupan material dan spiritual di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berbicara tentang ideologi Pancasila, ada beberapa paham negara yang perlu kita kaji, ya. Yang pertama, paham negara persatuan. Jadi merupakan kesatuan unsur-unsur yang membentuknya. Jadi merupakan kesatuan unsur-unsur yang membentuknya. Apa saja? Yang pertama, rakyat, wilayah, dan kedaulatan pemerintah. Nah, di sini tentu ada kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hakikat makna Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan suatu pengertian bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat, kebudayaan, karakter, agama, suku, kemudian beribu pulau, namun kita harus pahami bahwa keseluruhannya merupakan suatu persatuan, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah paham negara kebangsaan. Jadi manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa. Nah, ingat ya, bedakan antara negara dengan bangsa. Jadi kalau bangsa itu adalah persekutuan hidup antar manusia pada wilayah tertentu. Nah, sedangkan negara itu adalah organisasinya. Nah, jadi bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki tujuan tertentu, maka pengertian ini disebut sebagai negara. Nah, jadi bentuk ketika bangsa itu bersatu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dalam sebuah wilayah, nah itulah yang disebut dengan negara. Nah, ketika kita bahas masalah paham negara kebangsaan, ada dua yang harus kita cermati. Yang pertama adalah hakikat bangsa dan yang kedua adalah teori kebangsaan. Nah, hakikat bangsa itu pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Namun, bangsa bukanlah suatu totalitas kelompok masyarakat yang menenggelamkan hak-hak individu sebagaimana terjadi pada bangsa sosialis komunis. Nah, itu harus dibedakan ya. Jadi, kalau sosialis komunis itu kan ciri umumnya adalah ya tidak ada hak-hak individu, semua diatur oleh negara. Nah, bukan seperti itu. Kemudian teori kebangsaan. Teori kebangsaan itu kita masih ingat itu ada 4. Yang pertama teori oleh Hans Kohn, kemudian oleh Ernest Renan, kemudian teori geopolitik Frederick Ratzel, dan negara kebangsaan Pancasila. Oke, kita bahas dulu yang dari teori Hans Kohn. Jadi kalau dari Hans Kohn itu bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Jadi suatu bangsa tumbuh dan berkembang
dari anasir serta akar yang terbentuk melalui suatu proses sejarah. Kemudian teori kebangsaan Ernest Renan, ya, itu ciri-cirinya adalah satu, bangsa adalah suatu jiwa, asas kerohanian. Yang kedua, bangsa adalah solidaritas besar hasil sejarah. Kemudian yang ketiga, bangsa bukan sesuatu yang abadi. Selanjutnya adalah wilayah dan ras bukan penyebab timbulnya bangsa. Jadi ini berbeda dengan teori yang lain ya. Nah, selanjutnya adalah teori geopolitik Frederick Ratzel. Nah, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu organisme yang hidup yang memiliki hubungan wilayah geografis dengan bangsa. Nah, bagaimana kalau Pancasila? Nah, dengan kebangsaan Pancasila, Pancasila bersifat majemuk tunggal. Majemuk tapi satu. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi ada 5 yang membentuk nasionalisme Indonesia. Ini juga yang membentuk Pancasila, yaitu kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan budaya, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerohanian. Oke, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah paham negara integralistik. Nah, ada beberapa ciri dari paham negara integralistik. Yang pertama, negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. Ya, maksudnya adalah saling menyatu, saling membangun. Kemudian yang kedua, semua golongan bagian dan anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya, semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis. Kita pernah bahas apa itu organis ya di video Pancasila yang part pertama. Kemudian yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. Kemudian paham integralistik juga bercirikan negara tidak memihak kepada sesuatu golongan, ya, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Selanjutnya, negara tidak hanya menjamin kepentingan seseorang atau golongannya saja, namun menjamin kepentingan manusia seluruhnya sebagai suatu kesatuan integral. Dan yang terakhir dari paham negara integralistik itu adalah negara menjamin keselamatan hidup bangsa dan seluruhnya. Oke, sekarang kita akan bahas negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi, setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa itu adalah makhluk Tuhan. Maka bangsa dan negara sebagai totalitas yang integral adalah berketuhanan. Karena kita adalah makhluk Tuhan, maka kita seharusnya berketuhanan. Demikian pula setiap warga juga harus berketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana hakikat ketuhanan yang Maha Esa? Jadi secara ilmiah, filosofis mengandung makna terdapat kesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia, dan negara yang merupakan dasar untuk memimpin cita-cita kenegaraan untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Kemudian hubungan negara dan agama. Jadi negara pada hakikatnya merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk hidup, makhluk individu, dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah sebagai pendiri negara. Hubungan ini sangat ditentukan oleh dasar ontologis setiap individu. Nah, kemudian hubungan negara dan agama menurut Pancasila. Ya, menurut Pancasila, negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, dengan konsekuensi setiap warga memiliki hak
untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian tidak mengakui ateisme dan sekularisme. Jadi di Indonesia, paham Pancasila melarang kita untuk ateis dan sekuler, ya. Kemudian tidak mengizinkan pertentangan agama, golongan agama, serta antar pemeluk agama tertentu. Jadi tidak ada pertentangan antar agama, golongan agama. Jadi masing-masing jalan, masing-masing saling menghormati. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama tertentu. Tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. Memberikan toleransi terhadap pemeluk agama lain yang menjalankan ibadah. Segala peraturan harus sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jelas ya. Kemudian negara merupakan berkah rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi inilah Pancasila, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana Pancasila itu telah menegaskan hubungan penting antara negara dan agama. Nah, sekarang bagaimana Pancasila memandang negara kebangsaan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab? Nah, negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, mendasarkan nasionalisme berdasar hakikat kodrat manusia. Jadi nasionalisme itu berdasar pada hakikat kodrat manusia. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan suatu kebangsaan yang chauvinisme, kesukuan, yang mengandalkan suku atau bangsanya sendiri. Kemudian Pancasila dalam artian berkerakyatan. Nah, ada beberapa karakteristiknya. Pertama, manusia Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Dua, dalam menggunakan hak-haknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, selanjutnya, karena mempunyai kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak dibenarkan memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, selanjutnya, sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu dimusyawarahkan. Keputusan diusahakan ditentukan secara bermusyawarah. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat disertai semangat kebersamaan. Nah, jelas ya. Kemudian yang ketujuh, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. Nah, sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial, maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi HAM dalam hidup bersama, baik dalam masyarakat, bangsa, dan negara, harus terwujud suatu keadilan, ya, keadilan sosial yang meliputi 3 aspek. Jadi 3 aspek keadilan. Yang pertama, keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Ya, gitu ya. Nah, inilah teman-teman sekalian ciri-ciri penjelasan yang cukup padat mengenai ideologi Pancasila. Sekarang kita mau bahas bagaimana dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ideologi liberal. Nah, ideologi liberal itu kita tahu berdasarkan pada Declaration of Independence and Bill of Rights yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang liberal. Ya, masih ingat ya? Jadi dokumen ini merupakan deklarasi bertujuan mewujudkan masyarakat yang bebas. Nah, apa ciri-ciri dari masyarakat liberal? Nah, yang pertama itu setiap warga bebas berlomba demi kesejutan pribadinya. Jadi orang boleh berlomba-lomba, memperkaya, kemudian meningkatkan kesejutan pribadinya. Selanjutnya, pemerintah tidak mencampuri urusan pribadi warganya, ya. Jadi pemerintah tidak pernah mencampuri. Kemudian pemerintah wajib melindungi warganya. Nah, bagaimana dengan nilai agama pada ideologi liberal? Nilai-nilai agama dalam negara dipisahkan dan dibedakan dengan negara, keputusan dan ketentuan negara. Jadi, negara dan agama itu terpisahkan, ya. Terpisahkan. Peraturan perundang-undangan itu sangat ditentukan oleh kesepakatan individu-individu sebagai warga negaranya. Nah, beda tadi kalau Pancasila. Kalau Pancasila peraturannya itu ya harus berdasar pada Tuhan yang Maha
Esa. Nah, kemudian yang mempromosikan ideologi liberal itu adalah John Locke, Hume, kemudian Rousseau dan Kant. Ini kalau kita kaji lebih dalam sejarahnya ini cukup panjang ya. Jadi teman-teman silakan mencari referensi berkaitan dengan ideologi liberal ini. Bagaimana sejarahnya, kemudian di negara manakah itu mulai tumbuh ya, seperti itu. Nah, penganut ideologi ini ada banyak negara. Saya sebutkan saja beberapa. Yang pertama Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia itu sebenarnya pernah mencoba menganut ideologi ini, namun tidak berhasil disebabkan karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi memang karakteristik masyarakat kita itu tidak sesuai dengan paham dari ideologi liberal itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan ideologi komunis? Nah, kita tahu bahwa ideologi komunis itu berdasar pada manifest komunik yang bertujuan untuk membentuk masyarakat sosialis. Ini dicetuskan oleh Karl Marx kalau saya tidak salah ya. Kemudian, bagaimana ciri-ciri masyarakat komunis? Jadi masyarakat komunis atau masyarakat sosialis. Jadi ideologi komunis membentuk masyarakat yang sosialis. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, masyarakat tanpa kelas dan negara. Jadi negara itu masyarakat tanpa kelas. Jadi segala apa yang ada ya, baik itu keuangan, ekonomi dan lain-lain, itu menjadi milik bersama. Kemudian seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa. Kemudian pemerintah bersifat diktator proletariat. Nah, bagaimana dengan masalah agama? Di ideologi komunis itu bersifat ateis, bahkan anti-teis, melarang, menekan kehidupan agama. Kemudian nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi. Nah, kalau Pancasila kan beda. Kalau Pancasila itu adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau komunis itu ya ateis atau tidak beragama. Ya, jadi dia sangat anti terhadap agama. Kemudian kegiatan agama dilarang. Kemudian memberikan tekanan kepada kehidupan agama. Nah, pencetusnya adalah Karl Marx dan Friedrich Engels, ya. Kemudian beberapa negara yang menganut paham komunis ini adalah Rusia, Cina, Korea Utara dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri itu pernah terjadi gerakan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis yang kita kenal dengan gerakan 30 SPKI ya. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Oke, jadi cukup panjang ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang bagaimana Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia? Oke. Jadi, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan yang populer disebut sebagai filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Jadi termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Indonesia. Jadi konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya ya harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara. Ya,
baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis ataupun konvensi. Jadi semua peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis, konvensi, itu harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan suatu stat fundamental norma dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Jadi, posisi Pancasila, dasar-dasar negara, sila-sila Pancasila itu dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Maka posisi pembukaan itu sangat penting dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Kita masih ingat di video tentang Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7. Nah, pembukaan Undang-Undang 1945 itu dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang 1945. Jadi, pembukaan itu di atas dibanding pasal-pasal. Apa konsekuensinya? Keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan. Namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis. Jadi, beda kedudukan hukumnya, tapi tetap dalam satu kesatuan, kausal dan organis. Nah, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Jadi, kedudukan ini dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang cukup penting dan mendasar, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia. Dan yang kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Nah, kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 45 adalah sumber hukum positif di Indonesia. Oke, selanjutnya pembukaan Undang-Undang 45 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Apa syarat-syaratnya? Ada 4. Yang pertama, adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum, dipenuhi oleh adanya suatu pemerintahan negara Republik Indonesia. Itu pembukaan alinea keempat. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian, yaitu suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, dipenuhi oleh adanya apa? Dasar filsafat negara, yaitu pembukaan pembukaan alinea keempat. Adanya kesatuan daerah, yaitu di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dipenuhi oleh adanya kalimat seluruh tumpah darah Indonesia. Itu dapat kita lihat di pembukaan alinea keempat juga. Kemudian yang terakhir adalah adanya kesatuan waktu, di mana seluruh peraturan hukum itu berlaku, dipenuhi dengan adanya bunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Itu dalam pembukaan alinea 4. Nah, kedudukan pembukaan Undang-Undang 45 dalam tertib hukum Indonesia itu adalah menjadi dasarnya, dan yang kedua memasukkan diri di dalam sebagai ketentuan hukum yang tertinggi. Nah, sekarang pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Dari segi terjadinya ditemukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Dan dari segi isinya itu ada 4 hal, yaitu memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut. Yang pertama, dasar tujuan negara.
Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, kemudian bentuk negara, dan filsafat negara. Masih ingat apa tujuan negara? Nah, itu dibagi dua, menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, kalau tujuan umum itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau tujuan khusus, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, disebut juga dengan tujuan nasional sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia. Jadi, kalau tujuan umum itu dasar politik Indonesia bebas aktif, yaitu tujuan keluar. Kalau tujuan khusus itu tujuan ke dalam. Nah, itu biasa disebut tujuan nasional. Nah, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Nah, di pembukaan itu ada kata-kata kalimat seperti ini. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Itu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Intinya di sini adalah Indonesia harus berdasar pada Undang-Undang Dasar. Negara berdasar atas hukum. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana bentuk negara? Ada kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi negara Republik Indonesia kedaulatan di tangan rakyat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana filsafat negara? Nah, dapat kita temukan pada kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira cukup jelas ya. Jadi, pembukaan Undang-Undang 1045 sebagai pokok kaya negara yang fundamental dari segi isinya. Nah, sekarang poin keempat. Pembukaan tetap terlekat pada kelangsungan hidup NKRI. Jadi berdasarkan hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah proklamasi yang terinci sebagai penjelmaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, serta dalam ilmu hukum memenuhi syarat bagi terjadinya tertib hukum Indonesia dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, kemudian lanjut pengertian isi pembukaan Undang-Undang 1945. Ini sering sekali muncul nih. Apa sih isi dari pembukaan setiap alinea dari pembukaan Undang-Undang 1945? Yang pertama, alinea pertama itu menyatakan kemerdekaan adalah hak kodrat. Alinea kedua menyatakan cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi itu cita-citanya bangsa dan negara. Kemudian alinea ketiga itu pengakuan nilai religius, bahwa bangsa Indonesia mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang alinea keempat itu tujuan negara. Hal ketentuannya diadakannya undang-undang negara itu ada di situ. Kemudian hal bentuk negara dan dasar filsafat atau dasar kerohanian negara itu ada di alinea keempat. Nah, cukup panjang ya. Oke, selanjutnya apa sih tujuan pembukaan Undang-Undang 1945? Jadi tadi kita bahas isinya, sekarang kita bahas tujuan pembukaan itu berdasarkan alinea-alineanya. Alinea pertama itu mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dan moral bangsa Indonesia untuk merdeka. Sedangkan alinea kedua itu menetapkan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan, yaitu terpeliharanya secara sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadilan hukum dan moral bagi diri sendiri dan pihak lain, serta kemakmuran bersama yang berkeadilan. Nah, alinea ketiga itu menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan
menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang keempat itu melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis, yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia. Nah, dan selanjutnya yang terakhir adalah hubungan logis antar alinea dalam pembukaan Undang-Undang 45. Nah, kalau alinea 1 itu hak kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak kodrat. Pelanggaran terhadap hak kodrat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, jadi jelas ya. Alinea 1 sebagai premis mayor, pernyataan bersifat umum. Nah, ini harus dipahami. Alinea kedua, kemerdekaan tersebut dijelmakan dalam suatu negara, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea kedua sebagai premis minor. Nah, pernyataan bersifat khusus. Nah, alinea ketiga, kemerdekaan hanya mungkin terwujud atas karunia dan rahmat Allah Yang Maha Esa. Ini alinea ketiga sebagai kesimpulannya, konklusinya. Dan alinea keempat, tujuan negara, hal ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, hal bentuk negara dan dasar filsafat, dasar kerohanian negara. Seluruh isi yang terdapat dalam alinea 4 ini pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan tentang pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oke. Nah, bagaimana hubungan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1045? Jadi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat pada kedudukannya sangat penting karena kenapa ada dasar negara dalam alinea tersebut. Jadi makanya ini disebut dengan intisari dari pembukaan. Nah, batang tubuh itu menjelaskan lebih rinci dari isi pembukaan. Ya, jadi alinea keempat itu kemudian dijelaskan secara rinci oleh batang tubuh. Yang kedua, antara Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Jadi dengan ditetapkannya pembukaan Undang-Undang 1945 oleh PPKI, maka secara formal yuridis Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, ya, pembukaan undang-undang. Jadi kan kita tahu bahwa di dalam dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu ada Pancasila di situ. Nah, ketika pembukaan ditetapkan, maka secara formal yuridis Pancasila menjadi dasar filsafat negara. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila bersifat timbal balik secara formal dan material. Dan yang terakhir adalah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi. Jadi memiliki hubungan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia tatkala mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Baik, teman-teman sekalian, itulah penjelasan yang cukup panjang mengenai Pancasila. Jadi memang ketika kita berbicara masalah Pancasila ini sangat luas ya, sangat luas. Nah, tetapi yang paling penting ini adalah bagaimana bentuk-bentuk soalnya. Nah, oleh karena itu tetap semangat dan selalu menunggu video terupdate dari kami supaya informasi-informasi tersebut bisa Anda terima. Terutama nanti bentuk-bentuk soal pengamalan sila Pancasila ini sering dijadikan soal dalam tes-tes TWK CPNS tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana bentuk-bentuk soalnya. Nah, biasanya sih orang itu akan langsung mengerjakan contoh soal, tetapi alangkah lebih baiknya jika memahami secara ringkas materi terlebih dahulu. Nah, sekian informasi dari kami. Mohon maaf jika ada penjelasan. Jika Anda suka dengan video ini, silakan di like. Dan jika
ingin memberikan saran, silakan berkomentar pada kolom komentar. Jika Anda merasa bahwa video ini cukup bermanfaat, silakan share kepada teman-teman Anda. Nah, agar informasi selalu terupdate, Anda dapat terima, silakan klik tombol subscribe. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.